Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Kansa Ramadhani dengan NIM akhir 017. Pernah nggak kalian bayangkan kalau di kelas tiap siswa bisa bebas berpendapat, saling mendengarkan, dan memutuskan sesuatu bersama? Menarik kan? Nah, suasana seperti itulah yang ingin dibangun melalui simulasi demokrasi. Sebuah cara belajar yang bukan cuma hanya duduk, dengar, dan catat, tapi aktif, seru, dan penuh makna. Hari ini, saya akan membahas topik simulasi demokrasi sebagai metode aktif dalam pembelajaran Pancasila. Selama ini, pembelajaran Pancasila sering dianggap membosankan karena terlalu teoritis. Padahal Pancasila bukan sekedar dihafal, tapi harus dihidupkan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Nah, salah satu caranya adalah dengan simulasi demokrasi di mana siswa belajar tentang nilai-nilai demokrasi melalui pengalaman langsung. Jadi, bukan hanya tahu apa itu demokrasi, tapi juga merasakan bagaimana demokrasi, misalnya melalui kegiatan musyawarah, pemilihan ketua kelas, atau debat ide yang sehat. Pengertian simulasi demokrasi sendiri adalah metode pembelajaran aktif yang meniru proses demokrasi di kehidupan nyata. Tapi dalam konteks belajar, melalui metode ini peserta didik dilatih untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan orang lain, dan mengambil keputusan bersama secara adil. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila keempat bisa benar-benar diterapkan. Tujuan dari metode ini antara lain membentuk karakter siswa yang demokratis dan bertanggung jawab, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi, membiasakan musyawarah dalam penyelesaian perbedaan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Intinya, simulasi demokrasi membantu siswa belajar hidup demokrasi, bukan hanya bicara tentang demokrasi. Contoh penerapan, bayangkan sebuah kelas di mana siswa memilih ketua kelas melalui proses demokrasi. Ada kampanye kecil, debat visi misi, lalu semua memilih secara rahasia. Kegiatan sederhana seperti itu ternyata bisa mengajarkan banyak hal. Salah satunya kejujuran dalam proses, bertanggung jawab sebagai pemimpin, toleransi terhadap hasil, dan menghargai perbedaan pendapat. Itulah inti dari demokrasi yang sesungguhnya. Manfaat metode ini punya banyak manfaat, diantaranya membuat pembelajaran lebih menarik dan partisipatif, mengarah keterampilan sosial dan komunikasi siswa, membentuk karakter yang kritis, jujur, dan menghargai orang lain, menghidupkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, bukan sekedar teori di kertas. Kesimpulannya adalah, jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa simulasi demokrasi merupakan metode aktif yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Metode ini mengubah kelas menjadi ruang demokrasi kecil, tempat siswa belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, dan membuat keputusan bersama. Dengan kata lain, belajar Pancasila bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana kita mempraktikkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan inspirasi bahwa pembelajaran Pancasila bisa dibuat lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.